Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa ketemu ya, meski itu kemarin 2 minggu lebih ya kayaknya kita baru tatap muka ini. Pada pagi hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas materi lanjutan dalam pengembangan materi yang ada di jenjang MI maupun SD. Yang akan kita bahas hari ini adalah integrasi nasional. Jadi di dalam kurikulum sekolah dasar, di kurikulum 2013 di jenjang sekolah dasar itu ada muatan materi yaitu tentang integrasi nasional, di mana nanti kita akan membahas yang pertama adalah faktor pembentuk dan penghambat dari integrasi nasional, yang kedua adalah dinamika integrasi nasional dan contoh konflik. Kemudian yang ketiga adalah materi tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan integrasi nasional. Ya. Jadi memang kalau kita menyimak integrasi nasional ini memang menjadi materi yang banyak dibahas di jenjang sekolah dasar, mulai nanti kebersamaan, kemudian keberagaman, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu sebelum kita memahami integrasi nasional, maka kita perlu melihat ini contoh gambarnya. Gambar apa ini? Mungkin ada teman-teman yang tahu. Ini gambar apa? Kam itu Pak. Kam? Ada lagi yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Organisasi Papua Merdeka bukan Pak? Betul sekali. Ini adalah gambar gerakan separatis ya di Papua Merdeka. Jadi ini juga sebagai wujud ancaman integrasi nasional. Kalau kita melihat berarti apa itu integrasi nasional, yaitu adalah secara epistemologi berarti kita pilah menjadi dua. Yang pertama adalah integrasi, yaitu kesempurnaan atau keseluruhan. Kalau nation itu adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang berbeda latar belakang, berada dalam suatu wilayah, dalam suatu kekuasaan politik. Ya, kalau kita mengingat bangsa kita itu yang lahir terlebih dahulu daripada negara kita, di mana ketika keragaman yang ada di Indonesia ini mengikat menjadi satu kesatuan, yaitu ketika peristiwa Sumpah Pemuda, di mana mengikirkan diri ya, berbeda agama tapi berbeda bahasa, berbeda suku, tapi tetap satu, yaitu suku bangsa Indonesia, ya, berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Nah, ini ikrar inilah yang melatar belakangi terbentuknya suatu bangsa yang lahir di Indonesia. Ya, jadi ketika ikrar Sumpah Pemuda ini mewujudkan bahwa persatuan itu hadir di Indonesia. Nah, keseluruhan dari artinya integrasi nasional ini berarti secara keseluruhan adalah berasal dari pembentukan
pembentukan dari suatu identitas nasional dalam penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah. Jadi identitas nasional itu apa? Kalau teman-teman masih ingat dulu di mata kuliah Pancasila ya, di semester 1, identitas nasional itu adalah identitas yang menjadi ciri khas dari suatu bangsa. Ya. Jadi misalnya di Indonesia ini kan identitas nasionalnya adalah beragam agama, ya, beragam suku, kemudian beragam bahasa, kemudian yang kemudian menjadi satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini adalah menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, itu adalah identitas dari bangsa Indonesia. Jadi orang luar negeri kalau melihat orang Indonesia itu yang dilihat adalah keberagamannya yang melalui Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bahasanya, bahasa Indonesia, lagunya, lagu Indonesia Raya, itu adalah identitas yang mencirikan bahwa masyarakat Indonesia ini berbeda dengan negara yang lain. Ya. Kemudian kita bisa melihat pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Syarifuddin Bahar, ya, dia mengungkapkan bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan di wilayahnya. Jadi bagaimana integrasi nasional itu adalah penyatuan seluruh unsur, ya, baik yang masyarakat maupun pemerintah sebagai pemimpinnya. Kemudian Riza Nur memberikan pandangan bahwa pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah. Kemudian Suroyo ya, juga memberikan pendapat yang hampir sama dengan para ahli yang lainnya. Jadi bagaimana integrasi itu adalah penyatuan dari keragaman yang ada di suatu bangsa. Nah, Kurama juga menekankan, ya, seorang ahli pakar pemerintahan di Jepang, menyatakan bahwa kesadaran identitas bersama di suatu wilayah, ya, antar negara ini meskipun berbeda atau memiliki perbedaan, ini menjadi suatu kesatuan yang menyatu. Ya. Jadi meskipun identitasnya yang mencirikan suatu bangsa tadi berbeda-beda, tapi menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang menjadi identitas dari bangsa tersebut. Nah, kalau kita pilah, ya, jadi faktor dari pembentuk integrasi nasional itu kan identitas. Jadi kita melihat identitas kita sebagai bangsa Indonesia kan tercermin melalui ada Undang-Undang Dasar, ada bahasa, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Indonesia Raya, dan Pancasila. Inilah yang menjadi faktor pembentuk dari integrasi atau dari penyatuan secara nasional. Jadi penghubung antar perbedaan. Misalnya saya orang Jawa mau ke daerah Bali. Di Bali bahasanya berbeda dengan saya yang ada di Jawa. Nah, ketika bertemu tentu kan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar kalau saya pakai bahasa Jawa dan orang yang saya temui ini pakai bahasa Bali, maka sama-sama tidak mengerti bahasa tersebut. Nah, penyatunya adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini menjadi penyatu. Jadi meskipun saya ke Bali, saya pakai bahasa Indonesia, orang Bali juga akan paham bahasa saya. Karena ini bahasa yang juga digunakan di Bali selain bahasa daerah. Jadi itu artinya bahwa integrasi ini adalah penyatuan dari identitas yang dimiliki. Kemudian faktor pembentuk yang lainnya adalah perasaan senasib. Jadi ini yang menjadi penyatu dari bangsa ini lahir, di
mana Sumpah Pemuda ini kan memang juga kalau teman-teman mengingat dulu pelajaran sejarah ya waktu di SD, SMP, SMA, perasaan senasib inilah yang menjadi semangat dalam para pejuang dahulu, para pendahulu kita dalam memperjuangkan bangsa ini supaya merdeka, ya, tidak ingin terus menerus dalam kondisi penjajahan. Jadi ingin merdeka dengan melakukan proklamasi waktu peristiwa 17 Agustus. Kemudian pemaknaan ideologi nasional, ya, pemaknaan ideologi ini kita mengingat bahwa Pancasila ini kan sebagai ideologi kita, ya. Jadi bagaimana ideologi itu kan pemikiran. Jadi pemikiran yang mencerminkan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu sendiri kan sebenarnya nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, nilai inilah yang menjadi pemikiran dari seluruh masyarakat Indonesia, entah itu masyarakat suku Jawa, ya, suku Kalimantan, suku Dayak, ya, suku-suku yang ada di Indonesia ini menjadi satu karena persamaan ideologi, persamaan persepsi tentang Pancasila, persamaan pemikiran terkait bagaimana menjalankan hidup didasarkan kepada Pancasila. Kemudian keinginan untuk bersatu, inilah juga jadi penguat dalam pembentukan integrasi nasional. Dan yang terakhir adalah ancaman dari luar. Ini juga menjadi penguat. Ya. Misalnya ketika ada kapal asing yang mencoba masuk di wilayah Indonesia. Ya. Jadi bagaimana reaksi masyarakat merespon peristiwa tersebut. Ini juga menjadi bagian mempersatukan atau mengintegrasikan secara nasional pemikiran terkait peristiwa yang dihadapi oleh bangsa itu. Kemudian kita dapat juga memilah jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi politik, ya, dan secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal ini mengandung arti bahwa hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut dan antara penguasa dan rakyat, menjembatani celah perbedaan politik dalam rangka mengembangkan proses politik yang partisipatif. Artinya apa? Ketika proses pemilihan pemimpin yang ada di Indonesia ini melalui partai politik, jadi tidak ada dalam proses pemilihan pemerintahan yang ada di Indonesia ini tidak melalui partai politik. Ya. Misalnya bupati itu juga harus melalui proses dari partai politik. Nah, partai politik inilah yang membentuk bagaimana kesadaran masyarakat untuk peduli melanjutkan sistem pemerintahan. Ya, bayangkan orang sudah tidak mau mencalonkan menjadi bupati atau menjadi presiden. Maka proses inilah yang harus dilalui. Jadi bagaimana penguatan integrasi ini menyatukan perbedaan yang ada di masyarakat untuk meneruskan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Karena kita sistem pemerintahnya adalah pemilu, ya, presiden dengan dipilih oleh rakyat secara langsung, maka proses ini harus dilalui. Ya. Jadi proses presiden pergantiannya 5 tahun sekali dan diganti melalui pemilihan umum, maka proses ini yang harus dilalui. Jadi bagaimana partai politik itu menjembatani, mengintegrasikan, ya, mempersatukan. Kemudian yang kedua adalah horizontal, di mana hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, ya, daerah, antar suku, antar umat beragama, dan golongan dari masyarakat. Jadi pengintegrasian bagaimana teritorial daerah yang ada kaitannya dengan penguatan atau penyatuan dari integrasi dari nasional tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang integrasi ekonomi. Ya, jadi bagaimana penyatuan atau pemersatu
masyarakat ini juga ada kaitannya dengan hubungan proses perjalanan perekonomian. Ya, misalnya ada proses alur dari dari industri menghasilkan suatu barang, kemudian ke pasar, ya, kemudian dibeli oleh masyarakat, kemudian kembali lagi. Jadi alur-alur peristiwa ekonomi inilah yang juga menjadi pengait ya, atau persatuan, mengikat antar masyarakat. Misalnya daerah Malang sebagai sentral sayuran, ya, kemudian daerah Kediri sebagai sentral padi untuk beras, gitu ya, untuk konsumsi makan, dan Malang sebagai sentra produksi sayur-sayuran. Ini melakukan interaksi melalui ekonomi ya, sebagai penguat, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Jadi bagaimana keterkaitan bangsa, ya, masyarakat yang berbeda-beda ini, karena perbedaan, justru perbedaan inilah yang menjadi alat untuk mempersatukan. Jadi menjadi kekuatan untuk persatuan. Jadi ada tiga tadi, ada integrasi politik, ada integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Ini yang juga menjadi faktor dalam pembentukan integrasi nasional. Nah, kita juga bisa melihat apa saja menjadi faktor penghambat. Misalnya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, ya, misalnya kemarin kita melihat peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya terkait perbedaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli, gitu ya. Jadi ini memang yang harus menjadi perhatian kita, di mana nanti teman-teman menjadi guru, mengembangkan materi, di mana siswinya mungkin ada yang mayoritas, ada yang minoritas, yang beragam, ya, ada yang mungkin agamanya berbeda, ada yang mungkin dari suku yang berbeda. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi dan memberikan pemahaman kepada siswa kita tentang integrasi nasional. Kemudian yang kedua, adanya kurangnya toleransi. Bagaimana keberagaman, kemajemukan yang ada ini juga menimbulkan potensi, yaitu tidak adanya toleransi. Jadi keberagaman itu akan rusak kalau orang-orang itu tidak memiliki rasa toleransi. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya integrasi, di mana masyarakat menjadi lebih individual. Misalnya kita melihat di kondisi di perkotaan, ya, di mana rumah-rumahnya meskipun padat, tapi malah justru tidak saling mengenal antar tetangga, karena memang tidak ada penghubung. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dari integrasi dari nasional. Kemudian kita perlu melakukan kajian, ya, bagaimana integrasi dan disintegrasi. Disintegrasi ini adalah memudahnya keterpaduan antara golongan kelompok yang ada dalam suatu bangsa dan negara. Jadi bagaimana gejala ini juga muncul di masyarakat kita, tentunya sampai sekarang pun juga ada, apalagi melalui perpecahan yang disebabkan melalui media sosial, ya, menyebarkan fitnah-fitnah gitu, ya. Jadi memang ini kita nanti akan lebih menekankan bagaimana mengembangkan materi untuk mencegah kasus uang dalam memecahkan integrasi nasional. Jadi media sosial itu juga menjadi potensi yang sangat besar, saya kira, juga dalam merusak integrasi nasional atau menyebabkan disintegrasi tadi. Selanjutnya adalah dinamika. Jadi dinamika yang kita hadapi sekarang ini, ya, misalnya konflik
Ini salah satunya ya di peristiwa yang dahulu, misalnya ada konflik pusat daerah ya, yang mewujudkan beberapa pemberontakan ya, masuk GAM, UPN, kemudian GS30, PKI, ini juga dinamika yang dihadapi di Indonesia. Artinya keberagaman di Indonesia ini setiap harinya memang selalu mendapat tantangan, mendapat cobaan, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang menyatukan pemikiran yang setiap orang berbeda-beda itu ya sulit. Jadi tidak bisa serta-merta perbedaan itu harus sama. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, kita bisa melihat integrasi ini juga sebenarnya menjadi satu mulai berserakan, kemudian disatukan melalui Sumpah Pemuda, kemudian lebih dikuatkan lagi di proklamasi. Nah, ini menjadi bersatu padu dalam integrasi nasional. Nah, kita perlu menjaga ini, merawat ini yang paling sulit ya, di mana sekarang ini muncul komunitas-komunitas juga banyak yang ingin memecah belah dari bangsa ini. Oke, kemudian selanjutnya dalam perspektif Islam, ya, kita mungkin juga bisa melihat dalam surat Al-Hujurat, kemudian dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini juga mencerminkan sebenarnya bagaimana integrasi ini di dalam ajaran Islam itu juga diajarkan. Kita juga bagaimana melihat peristiwa Nabi Muhammad ya, banyak peristiwa dari beliau yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan itu sangat penting, apalagi dalam agama Islam sesama Muslim. Bahkan Nabi pun juga mengajarkan kita bagaimana kita juga memperlakukan hal baik kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, Bhinneka Tunggal inilah yang menjadi ciri pembeda yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku bangsa Indonesia ini. Kita ini adalah masyarakat yang beragam, namun keberagaman ini menjadi suatu berkah yang perlu kita syukuri dengan menjaga persatuannya. Coba kita bayangkan misalnya sekarang yang di negara-negara yang mengalami peperangan ya, misalnya di Armenia ya, kemudian di Timur Tengah ya, kita bisa membayangkan bagaimana ketika terjadi perpecahan, kondisi dalam perang itu sungguh tidak menyenangkan ya. Semoga saja kita tidak pernah mengalami ya, setiap hari mendengarkan bom, mendengarkan suara tembakan ya, orang meninggal di mana-mana itu, semoga kita tidak pernah mengalami. Dan maka untuk itu kita perlu menjaga kerukunan ini, menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa materi sekilas ya, tentang bagaimana integrasi nasional ini mewujudkan kebinekaan. Nah, ini yang perlu nanti kita fokus dan kita tekankan adalah bagaimana menjaga dan merawatnya. Bagaimana nanti kita mengajarkan kepada peserta didik kita yang ada di jenjang sekolah dasar, bagaimana mengajarkannya. Nah, dalam pengembangan materi ini, Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional di jenjang sekolah dasar, di kelas bawah itu lebih identik dengan bagaimana kita mengajarkannya dalam bentuk soal cerita. Jadi bagaimana kita mengajarnya memberikan sebuah narasi yang mungkin nanti bisa diperankan oleh siswa kita. Jadi dalam pengembangannya ini akan lebih mudah ditangkap kepada peserta didik di jenjang bawah, yaitu melalui memperagakan
sebuah adegan atau skenario tentang menjaga keutuhan. Jadi itu. Jadi ketika nanti kita akan mengembangkan, ya ini kan tugasnya nanti yang kemarin itu kan teman-teman mengembangkan materi melalui KD ya. Misalnya nanti ada teman-teman yang kedapatan mendapatkan tentang Bhinneka dan Integrasi Nasional, ya nanti bisa materinya dikembangkan dalam bentuk soal cerita, terus skenario drama, ya sosiodrama untuk mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau untuk yang jenjang atas itu kita bisa mengajarkan dalam bentuk studi kasus, peristiwa-peristiwa yang mungkin menjadi fokus utama di lingkungan mereka, misalnya tentang kasus bullying yang ada di kelas, di sekolah mereka, atau mungkin kenakalan anak yang ada di sekolah mereka, di sekitar mereka. Kita mengaitkan kasus-kasus yang ada di sekolah mereka. Nanti tentu pasti berbeda-beda ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin misalnya saya mendapatkan materi tentang Bhinneka dan integrasi misalnya. Kemudian ketika saya berkunjung ke sekolah, saya mendapati cerita dari guru bahwa di sini itu yang sulit tentang ini karena di sini ada multi agama atau mungkin multi ras atau mungkin ada peristiwa yang mengakibatkan adanya keresahan di sekolah tersebut. Nah itu bisa teman-teman angkat untuk dikembangkan menjadi suatu materi. Jadi untuk di jenjang atas itu idealnya memang ketika dalam pengembangan materi kebinekaan dan integrasi nasional itu mengkaitkan dengan peristiwa atau kasus-kasus yang ada di sekitar mereka yang bisa mereka pahami dan mereka cerna. Kalau teman-teman nanti ngajarkan ini contoh peristiwanya misalnya yang nasional ya misalnya kayak GAM, PM itu terlalu tinggi. Jadi mereka nanti tidak akan paham keterkaitannya. Paham secara hanya di sana ada pemberontakan, tapi mereka tidak tahu esensinya kebermanfaatannya dalam hidup mereka apa. Kalau itu berkaitan dengan sekitar mereka kan mereka akan lebih bisa menangkap karena sesuai dengan jenjang umur mereka, peristiwa yang ada di jenjang umur mereka. Kalau kayak pemberontakan, kayak demonstrasi itu kan umurnya yang dewasa, mereka sulit akan menerima, sulit memahami maksud yang disampaikan dalam materi tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mengembangkan ini bisa mengaitkan hal tersebut menjadi perhatiannya. Ya, termasuk ya mungkin dapat materi yang lain ya, misalnya nilai Pancasila atau apapun. Karena kita mengajak sekarang di siswa kita ini di jenjang high global thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, kita tidak hanya menjelaskan materi integrasi nasional ini adalah bla bla bla, tidak, tapi kita juga mengajak mereka menganalisis suatu peristiwa dan mengaitkannya dengan teori atau materi yang ada. Jadi di dalam pengembangan materi nanti ada materi konsep, ada materi prosedural yang juga harus dijalankan. Nah, materi prosedural ini adalah materinya nanti berkaitan dengan bagaimana prosedur dalam menganalisis dan menemukan solusi terkait permasalahan yang ada di sekitar mereka. Jadi konsepnya apa? Konsepnya Bhinneka. Nah, prosedurnya apa? Ya, langkah-langkah dalam mencari permasalahan dan menemukan solusinya. Itu adalah pengembangan materi dalam bentuk konsep dan proseduralnya. Itu ya. Nah, itu terkait dari pengembangan materi. Oke, sampai di sini
teman-teman, apakah sudah paham atau belum? Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya, boleh menyalakan mikrofonnya, boleh menulisnya dalam kolom chat. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan ataupun berkaitan dengan tugas yang teman-teman kerjakan, saya persilahkan. Silakan. Apa sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan atau tidak? Kok tiba-tiba hening? Ada? Belum, Pak. Karena belum paham, gitu ya. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Saya persilakan. Atau mungkin bertanya terkait tugasnya, sudah sampai mana sekarang tugasnya? Sudah ke sekolah atau belum? Sudah, Pak. Lanjut ke Oh iya, penyusunan. Mau tanya, Pak. Ya, monggo silakan. Itu kan kemarin ada beberapa guru yang bilang kalau kesulitannya itu dalam estimasi waktu gitu ya, Pak. Kan kemarin katanya itu setelah beberapa bulan kemarin itu kan online. Nah, Terus? Oh, hilang suara. ya, Pak, terus baru itu ketika saat ini kan sudah offline. Nah, pada saat ini kan sudah offline. Nah, itu tuh gurunya bilang gini, saya tuh kesulitan mengemas pembelajarannya seperti apa. Soalnya kita juga dikejar target kurikulum gitu, Pak. Terus anak-anak ini juga kalau dikebut nggak paham gitu. Terus saya tanya lagi, Pak, terus bagaimana Bu gitu? Ya itu, kalau masalah penyampaian materi, mungkin mereka paham, tinggal jawab, pasti mereka banyak yang jawab bagus-bagus gitu. Tapi dalam penerapannya mereka kurang seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Pak, saya mau minta saran. Nah, solusi yang baik untuk bisa diberikan kepada guru tersebut seperti apa? Dan kemarin juga gurunya bilang mungkin kalau nanti ada media bisa dibuatkan ya, Mbak. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi memang kalau dalam memang ini kan mungkin gurunya masih belum mungkin atau mungkin dari kepala sekolahnya atau mungkin juga dari dinas pendidikan belum terlalu memahami atau mensosialisasikan terkait kurikulum darurat. Jadi di mana kurikulum darurat itu kan di dalamnya kalau teman-teman melihat dalam kurikulum darurat itu kan lebih sederhana ya atau lebih simpel. Jadi untuk durasi waktu ataupun muatan materi, jadi itu tidak terlalu ditekankan. Yang lebih ditekankan adalah keterampilan skill untuk menghadapi wabah virus itu. Jadi di dalam kurikulum darurat ini tidak menekankan materi. Ada kemarin kalau teman-teman juga melihat di pemaparan Menteri Pendidikan dalam SKP 2 Menteri, SKP 5 Menteri yang waktu pertama menetapkan kebijakan semua daring, itu kan sudah ditekankan bahwa dalam keadaan darurat ini tidak ditekankan untuk menyelesaikan kompetensi atau kurikulum yang ada. Maka diberikan pilihan mau menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat yang lebih sederhana, yaitu mengambil indikator esensial. Indikator esensial itu apa?
Indikator esensial itu adalah indikator yang paling berkaitan dengan keterampilan hidup anak-anak yang ada di sekitar mereka. Jadi misalnya materi tentang rumahku, ya. Jadi bagaimana materinya itu bukan matematika dan seterusnya, tidak. Jadi bagaimana keterampilan menjaga diri supaya terhindar dari penularan virus, ya. Bagaimana memberikan kesehatan baik dari mental maupun dari kesehatan fisiknya, ya, terkait penyebaran virus. Jadi lebih dalam konteks sederhana. Nah, terkait permintaan guru tersebut, yang bisa kita garis bawahi adalah ketika dari segi pembelajaran daring, ya, contoh yang kita lakukan kayak ini, teman-teman memang akan merasa paham secara teori, tapi secara praktik skill itu keterampilan, ya, itu sangat kurang. Jadi kalau seperti ini misalnya, kita kan prakteknya sangat sedikit, ya. Jadi saya mengetahui teman-teman mengembangkan materi ini kan prakteknya sedikit, lebih banyak teorinya. Nah, ini juga yang dihadapi guru tersebut. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah kita mengembangkan materi pada ranah keterampilan. Kan kita yang kita kembangkan kan bisa ranah keterampilan, bisa ranah pengetahuan, ya, yang KD 3 dan KD 4. Jadi ketika permintaan guru tersebut, maka kita perlu membuatkan suatu media untuk praktek. Misalnya apa, Pak? Nah, gurunya dilihat dulu, gurunya ini kelas jenjang apa dan materinya apa. Misalnya kayak materinya tadi tentang disintegrasi tadi, ya, berarti kita membuatkan sebuah naskah, ya, naskah cerita berupa menjaga persatuan di lingkungan anak-anak, terus kemudian nanti bisa diliput melalui video. Nah, kalau sekarang sekolahnya sudah masuk, nanti ya kita tinggal membuatkan suatu media untuk praktek supaya anak-anak ini paham yang dimaksud. Nah, itu tentu dalam membuat media untuk praktek, kita melihat KD-nya. KD-nya ini meminta apa? Misalnya siswa mampu bercerita tentang keberagaman yang ada di sekitar mereka. Nah, berarti kita perlu mengembangkan media supaya anak bisa mempraktekkan keberagaman yang ada di sekitar mereka. Misalnya boleh membuat seperti pop-up, ya. Contohkannya ini contoh bentuknya seperti pop-up atau membuat komik gitu ya, komik digital gitu ya, nanti bisa ditampilkan di SID. Kan sekolah masuknya kan 50% ya, misalnya di kelasnya itu 50% daring, 50% kan di kelas. Jadi juga bisa supaya bisa diakses yang ada di rumah. Jadi solusinya seperti itu. Jadi bisa dilihat dulu yang diminta dulu itu apa, KD-nya di bagian apa, dan yang diminta KD-nya itu apa. Nah, kita bisa lebih menekankan pada keterampilan. Nah, monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Berarti misalnya gini Pak, kan itu kemarin materinya itu tentang keanekaragaman. Nah, gurunya itu minta tolong buat membuatkan media atau bahan ajar yang bisa membuat siswa itu mengerti akan perbedaan keanekaragaman gitu loh Pak. Kayak ini misalnya keanekaragamannya itu yang kemarin diminta itu seperti di hutan, di laut itu tuh minta gitu loh Pak. Ini tuh dalam bidang ekonominya yang diminta. Nah, jadi kalau seperti itu kita bisa menunjukkan video gitu ya.
Boleh, boleh. Kalau saran saya sih lebih baik buat sendiri. Misalnya pakai yang sederhana lah, yang mereka yang menurut saya kalau kita membuat sendiri itu mungkin akan lebih mengerti apa yang mampu menangkap apa yang diinginkan guru. Jadi mungkin ya boleh mau dikembangkan dalam bentuk video tentang mengajarkan tentang keanekaragaman dalam ekonomi, monggo silakan. Itu malah justru bagus ya. Jadi kita ini mengembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh guru. Kemudian kita diskusikan untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk kita kembalikan nanti kepada lagi. Monggo yang lain mungkin ada seperti didiskusikan. Mungkin ada kendala. Oh ya, itu nanti sebagai UAS ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu UAS. Nilai UAS akan saya ambilkan dari kegiatan yang kita lakukan dari awal kemarin sampai dengan UAS. Jadi pengumpulannya nanti waktu UAS itu dikumpulkan semuanya. Ada lagi monggo yang ditanyakan? Kalau bisa ditulis juga di chat kalau memang takut mengeluarkan suara emasnya, bisa dituliskan dalam chat, mungkin terkait materi, bisa terkait kendala yang dihadapi ketika melakukan kunjungan di sekolah. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Ada enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Perihal integrasi nasional tadi, Pak. Ya, monggo. Tadi kan telah dijelaskan tentang jenis-jenis integrasi. Nah, yang saya masih canggungkan itu di integrasi politiknya, Pak. Di mana dalam bidang ideologi dan politik kita kan ya seorang calon guru atau seorang pendidik nanti kelak itu terkadang nanti seiring berkembangan zaman itu suatu perkembangan dan arus milenial itu semakin berkembang, Pak. Dan bagaimana kita menerapkan tata cara atau pengamalan Pancasila sendiri itu terkadang sulit, Pak. Apalagi kita nanti seiringnya zaman sekarang ini sudah begini, apalagi besoknya. Nah, untuk mengatasi hal ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi dan politik di era mendatang itu yang bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih. Jadi begini, memang ini seperti dilema ya, seperti saya dosen PPKN ini terkadang dilema, di mana terkadang itu juga berbeda pandangan dengan saya, ya, misalnya sebagai seorang guru dalam mengajarkan pada muridnya, di mana harus mengajarkan tentang ketertiban, ya, mengajarkan tentang pemahaman menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain, ya, pemerintah ini melakukan pelanggaran. Misalnya kita tahu kemarin KPK menangkap Menteri KKP, ya, ataupun kasus-kasus kejahatan yang lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh bagi warga negara yang lain supaya menjadi warga negara yang baik. Ini menjadi suatu dilema. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah bersikap bijaksana. Jadi bagaimana memandang suatu permasalahan, ya kita kaji berdasarkan suatu ilmiah, ya tidak memihak. Apakah Anda dari partai apa, apakah Anda memilih presiden siapa, ya. Memang pada realitanya ya, di sekolah-sekolah sekarang ini banyak juga guru yang mungkin ya terpengaruh melalui media sosial di grup WhatsApp, ya. Akhirnya ada yang kemarin pro kubu 1, pro kubu 2, saling menghujat sana sini, ya.
Kalau teman-teman melihat di grup-grup Facebook guru-guru gitu ya, ramai sekali yang membahas tentang pemikiran-pemikiran pemilihan partai yang berbeda-beda, akhirnya menimbulkan perpecahan gitu ya. Jadi memang menjadi potensi di masa depan adalah media sosial itu yang kita sebagai pendidik ini perlu mengajarkan pemahaman kepada peserta didik kita bahwa ketika menerima suatu informasi itu perlu di cross check apakah sumbernya ini benar. Dari siapa? Oh saya. Oh iya. Sebentar ya, ada gosen. Mohon maaf ya, sebentar. Iya, Pak. Maaf ya, tadi ada celana saya ketinggalan tadi makan di kampusnya saudara, bawa celana, nah celananya ketinggalan, bukan celana yang saya pakai gitu ya. Jadi gini, kembali tadi ya, jadi yang perlu kita ajarkan adalah misalnya ketika ada informasi, nah bagaimana kita mengajak siswa untuk melihat informasi itu dari sudut pandang yang berbeda, ya, bukan dari sumber yang ada itu. Kalau dari sumber yang ada, maksudnya yang didapat itu kan mesti menjelekkan pihak satu. Nah, coba kita melihat dari sudut pandang yang lain, dari sumber yang lain. Apakah sama pendapatnya? Misalnya tentang RUU Cipta Kerja kemarin, gitu ya. Coba kita lihat dari sudut pandang, kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi, ya mungkin merugikan. Coba kita melihat dari sudut pandang sosiologi. Bagaimana kebermanfaatan, keterkaitan masyarakat satu dengan yang lainnya. Coba kita melihat dari sudut pandang budaya. Coba kita melihat dari sudut pandang agama. Jadi ketika melihat, supaya kita bijaksana ya, kita perlu mengajak siswa kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dari berbagai sumber, agar mereka kaya akan informasi, dan mereka akan memberikan penilaian, apakah informasi tersebut benar atau bohong. Nah, itu adalah sifat bijak. Itu yang mungkin nanti ke depan akan lebih sering teman-teman sebagai guru mengajarkan hal tersebut. Bagaimana memandang sesuatu berita. Ya, dapat berita misalnya dari Kompas. Benar nggak ini? Cek ke media yang lain, misalnya dari Detik, misalnya dari Okezone, gitu ya. Apakah sama beritanya? Apakah benar akuratnya? Gitu ya. Misalnya kemarin yang viral ya, yang ada di Madiun, seorang laki-laki, mungkin teman-teman juga melihat ya, seorang laki-laki ditabrak oleh truk Pertamina. Itu di media sosial ramai. Itu ada orang coba ilmu kekebalan, ada orang yang bilang itu diputus pacarnya. Nah itu kalau orang melihatnya secara mentah-mentah, tidak berdasarkan sumber yang terpercaya, ya akan menganggap bahwa itu orang sakti yang ingin mencoba ilmu. Yang kemarin viral, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, yang seorang laki-laki waktu hujan ditabrak oleh truk Pertamina dan orangnya masih hidup, padahal terseret berapa meter, 4 meter. Nah, padahal kenyataannya ya, dari berita, ya, dari Tempo dan dari Radar Madiun memberitakan bahwa orang itu adalah orang gila. Sudah dari orang gila,
tiba-tiba duduk di mondar-mandir, terus duduk di jalan raya, kemudian ditabrak oleh truk, dan ternyata ajaibnya tidak luka apa-apa, dan kemudian dirawat di RSUD Caruban. Nah, ini kan fakta yang sesungguhnya. Nah, ini perlu kita mengajarkan kepada anak didik kita untuk memandang sesuatu dari sudut yang berbeda dan beragam sumber informasi. Sehingga ketika ada orang yang mencoba memecah integrasi nasional atau persatuan, itu sulit. Di Indonesia itu sangat mudah memecah persatuan. Tinggal sebar hoax di media sosial, selesai. Persatuan akan pecah. Nah, karena mereka belum memiliki kesadaran itu, bahwa informasi itu perlu dicerna terlebih dahulu, tidak langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Kalau kita analogikan makan, kita mau makan itu dikunyah dulu, tidak langsung ditelan. Jadi dikunyah dulu, ini rasanya asin, manis, atau pedas. Coba tak dari sudut pedas, rasanya kayak apa? Oh, ini namanya pedas. Oh, ini rasanya asin. Jadi perlu proses mengunyah dulu, tidak langsung ditelan. Tadi makan apa? Nggak tahu. Rasanya apa? Nggak tahu. Yaitu analoginya. Jadi kita perlu menekankan itu supaya dalam proses berpikir mereka itu tahu apa yang mereka pelajari. Bukan hanya proses menerima atau menelan informasi itu mentah-mentah tanpa dipelajari dulu, didalami terlebih dahulu. Gitu. Mungkin ada lagi, terima kasih. Selanjutnya, udah paham ya maksudnya ya? Sampun, Pak. Terima kasih, Bapak. Monggo, silakan. Yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita karena hari ini saya kegiatannya padat, bahkan sampai nanti tengah malam harus ke Jogja. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, nanti silakan konsultasi dengan saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman bisa bergabung dengan saya hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu ya. Terima kasih, Pak. Ye. Monggo, Pak.